Apakah berdebat tentang iman itu salah? Bukankah lebih baik menghindari konflik dan membiarkan iman kita berbicara sendiri? Namun, Alkitab memberikan kita contoh-contoh nyata bahwa berdiskusi, bahkan berdebat tentang iman, adalah bagian dari panggilan kita sebagai orang Kristen. Paulus, yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus, adalah seorang Yahudi yang lahir di kota Tarsus. Ia memiliki latar belakang sebagai seorang Farisi yang sangat taat pada hukum Taurat, yang kemudian dipanggil untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan Injil di seluruh Asia Kecil dan Eropa. Pelayanannya menghasilkan banyak jemaat baru dan surat-surat yang ia tulis menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Paulus sering terlibat dalam perdebatan tentang iman untuk menunjukkan komitmennya dalam mempertahankan kebenaran Injil. Kisah Para Rasul 17 ayat 22-31 dan 23 ayat 6-10. Di Athena, memperkenalkan Allah yang tidak dikenal. Kisah Para Rasul 17 ayat 16-24. Di Areopagus Athena, Paulus berhadapan dengan para filsuf Stoa dan Epikuros yang memiliki pandangan filosofis berbeda tentang kehidupan dan ketuhanan. Para filsuf Stoa memandang ketuhanan sebagai kekuatan rasional yang mengatur alam semesta, percaya pada takdir, dan hidup selaras dengan alam serta kebajikan. Mereka mengajarkan bahwa semua terjadi sesuai dengan kehendak ilahi yang tidak dapat diubah. Sebaliknya, para filsuf Epikuros memandang para dewa sebagai entitas yang jauh dan tidak terlibat dalam urusan manusia. Mereka menekankan pencapaian kebahagiaan melalui kenikmatan dan bebas dari rasa takut terhadap dewa-dewa atau kematian. Paulus menyadari bahwa orang-orang Athena sangat religius, bahkan mereka memiliki altar yang dipersembahkan untuk Allah yang tidak dikenal. Menggunakan titik ini sebagai awal, Paulus memperkenalkan Allah yang sebenarnya yang tidak dibuat oleh tangan manusia dan tidak berdiam di kuil-kuil buatan tangan. Ia menegaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan bahwa semua manusia hidup dan bergerak di dalamnya. Kisah Para Rasul 17 ayat 22-28. Paulus melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Allah yang sebelumnya dianggap tidak dikenal telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dan bahwa waktu untuk mengabaikan ketidaktahuan telah berakhir. Ia mengajak mereka untuk bertobat karena Allah telah menetapkan hari penghakiman melalui Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai bukti kepastian ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 29-31. Dengan cara ini, Paulus membuka pemahaman baru bagi para filsuf Athena tentang Allah yang benar dan Injil keselamatan. Ayat 34 pun menulis orang-orang yang menjadi percaya Yesus dari pesan yang disampaikan Paulus. Salah satunya anggota majelis Areopagus. Di depan Sanhedrin, perdebatan mengenai kebangkitan. Kisah Para Rasul 23 ayat 6-10. Ketika Paulus dihadapkan di depan Sanhedrin, ia menyadari bahwa dewa tersebut terdiri dari dua kelompok dengan keyakinan yang sangat berbeda. Kaum Farisi yang percaya pada kebangkitan orang mati, malaikat, dan roh, serta kaum Saduki yang menolak semua hal tersebut. Kisah Para Rasul 23 ayat 6-8. Paulus yang berasal dari latar belakang Farisi dengan cerdik memanfaatkan perbedaan ini untuk mengalihkan perhatian dari dirinya. Ia berseru bahwa ia diadili karena pengharapan akan kebangkitan orang mati. Sebuah pernyataan yang langsung memicu perdebatan sengit di antara anggota Sanhedrin. Dengan strategi ini, Paulus berhasil membelah perhatian dewan dan menciptakan perdebatan antara Farisi dan Saduki. Beberapa Farisi bahkan mulai membela Paulus, mengatakan bahwa mungkin ada wahyu atau roh yang berbicara kepadanya. Kisah Para Rasul 23 ayat 9. Dengan demikian, Paulus tidak hanya menghindari hukuman yang segera, tetapi juga menegaskan pengajaran utama dari iman Kristen tentang kebangkitan yang menjadi inti dari Injil yang ia sampaikan. Perdebatan yang dipimpin oleh hikmat dapat mengungkapkan kebenaran dan mematahkan argumen yang salah. Ini juga menunjukkan bagaimana Paulus menggunakan pengetahuan Alkitab dan tradisi Yahudi untuk mempertahankan kebenaran Injil. Di Efesus, diskusi setiap hari di sekolah Tiranus. Kisah Para Rasul 19 ayat 8-10. Di Efesus, Paulus menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk berdiskusi setiap hari di sekolah Tiranus, sebuah tempat yang kemungkinan besar digunakan untuk pengajaran dan debat umum. Kisah Para Rasul 19 ayat 9-10.
Selama periode ini, Paulus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar dan menyampaikan Injil kepada orang-orang yang datang, baik Yahudi maupun Yunani. Diskusi di sekolah Tiranus menjadi pusat pengajaran intensif di mana banyak orang mendengar tentang Yesus dan Injil, menjadikannya salah satu periode pelayanan yang paling berpengaruh dalam kehidupan Paulus. Karena dedikasi Paulus dalam mengajar setiap hari, berita tentang Yesus menyebar luas di seluruh Asia Kecil, dan banyak orang datang untuk mendengar dan percaya. Dampak dari pelayanan ini sangat besar, sehingga banyak barang-barang yang disentuh oleh Paulus, seperti sapu tangan dan kain, dibawa kepada orang sakit dan mereka sembuh. Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12. Diskusi di sekolah Tiranus tidak hanya menghasilkan pertobatan pribadi, tetapi juga menyebarkan pengaruh Injil ke wilayah yang lebih luas, menunjukkan pentingnya pengajaran dan apologetika yang konsisten dalam kehidupan gereja awal. Mengapa perdebatan penting dalam iman Kristen? Perdebatan atau diskusi mengenai iman tidaklah selalu buruk, apalagi jika dilakukan dengan kasih dan hikmat. Perdebatan dalam iman Kristen memungkinkan orang percaya untuk mempertahankan kebenaran Injil dan menjelaskan iman mereka kepada dunia yang skeptis. Perdebatan dan diskusi yang dilakukan Paulus dipimpin oleh hikmat dan kasih dalam membantu membongkar kesalahpahaman, menjawab keraguan, dan mengarahkan orang lain kepada kebenaran Allah. Dengan berdialog, orang Kristen dapat menunjukkan relevansi dan kekuatan Injil dalam menghadapi berbagai pandangan dunia yang berbeda, sekaligus memperdalam pemahaman mereka sendiri tentang keyakinan mereka. Selain itu, perdebatan yang sehat mendorong umat Kristen untuk semakin mendalami firman Tuhan dan memperkuat fondasi iman mereka. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, setiap orang percaya harus siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan mereka. Ini tidak hanya melindungi gereja dari ajaran sesat, tetapi juga memberdayakan orang percaya untuk menjadi saksi yang efektif di tengah masyarakat yang pluralis sambil tetap berpegang teguh pada kebenaran Alkitab. Rasul Paulus adalah contoh yang luar biasa dari bagaimana berdiskusi tentang iman dapat membuka pintu bagi orang lain untuk mengenal Allah yang benar. Mari kita kenali dan pahami firman Tuhan dengan baik, sehingga kita dapat berdiri teguh dalam iman dan siap memberikan alasan atas pengharapan kita kepada siapapun yang bertanya. Perdebatan yang sehat dan didasarkan pada kebenaran Alkitab adalah bagian penting dari panggilan kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Demikian fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.